Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap cahaya memiliki sumbernya, dan setiap ilmu memiliki asal yang suci. 6 abad yang lalu, dari garis keturunan Rasulullah SAW, lahirlah seorang ulama besar yang membawa dakwah hingga ke tanah jauh, Campa, di timur dunia. Namanya Sayyid Ibrahim Asmara. Beliau bukan sekadar pengelana, tapi pembawa risalah, penyambung nasab suci, dan pembuka jalan bagi tersebarnya Islam di Nusantara. Inilah kisah tentang silsilah dan perjalanan beliau, diceritakan kembali oleh Ponpes Nurul Huda Andong. Pada zaman dahulu, diriwayatkan, wallahu a'lam, bahwa Sayyidina Zainal Abidin ibnu Sayyidina Husain ibnu Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang putra yang diberi nama Zainul Azim. Dari Zainul Azim, lahirlah keturunan yang dinamakan Zainul Kubro. Kemudian Zainul Kubro memiliki anak bernama Zainul Husain, dan Zainul Husain memiliki anak bernama Mahmud Al-Kubro. Dari Mahmud Al-Kubro lah lahir Jumadil Kubro, seorang tokoh besar yang dikenal luas dalam sejarah Islam. Jumadil Kubro memiliki 3 anak. Mereka adalah Sayyid Maulana Ishaq, Sayyid Ibrahim Al-Asmar, yang juga dikenal sebagai Ibrahim As-Samarqand, dan Sayyidah Asfa, yang menikah dengan putra Raja Romawi, Abdul Majid. Ada pula riwayat lain yang menyebut bahwa Zainul Abidin memiliki anak bernama Zainul Alim. Dan dari Zainul Alim, lahirlah Zainul Kubro, kemudian Jumadil Kubro, lalu Zainul Hasan, yang memiliki anak bernama Syamun. Syamun memiliki anak bernama Abdullah. Dari Abdullah lahir Abdurrahman, lalu Al-Kubro, kemudian Mahmud, dan dari Mahmud lahirlah Najmuddin Al-Kubro. Najmuddin Al-Kubro inilah yang memiliki anak bernama Ibrahim Asmar. Dan dari beliau lahirlah Maulana Ishaq. Riwayat lain juga menyebut, Zainul Abidin memiliki anak bernama Zainul Hakam, yang memiliki anak Zainul Husain. Kemudian Zainul Kabir, lalu Najmuddin Al-Kabir yang menurunkan Syamun. Kemudian Ustur, lalu Abdullah, kemudian Abdurrahman, dan Mahmud Al-Akbar. Dari Mahmud Al-Akbar lahir Najmuddin. Dan dari Najmuddin inilah lahir 3 anak, Sayyid Ibrahim Al-Asmar, Maulana Ishaq, dan Sayyidah Asfa. Dengan berbagai riwayat yang berbeda-beda ini, ulama yakin bahwa Ibrahim Al-Asmar tetap termasuk keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dewasa, Sayyid Ibrahim Al-Asmar memutuskan untuk berkelana. Beliau berjalan jauh menempuh bumi Allah, hingga akhirnya tiba di sebuah negeri yang disebut Cempa atau Campa, sebuah kerajaan di kawasan Asia Tenggara. Di negeri itu, beliau menetap cukup lama, hingga akhirnya beliau dapat berjumpa dengan Raja Cempa. Ketika beliau dihadapkan kepada sang raja, raja bertanya, "Wahai Darwis, siapa namamu dan apa tujuanmu datang kepadaku?" Dengan tenang, Sayyid Ibrahim menjawab, "Namaku Ibrahim. Aku datang kepadamu bukan membawa harta atau kekuasaan, melainkan membawa ajakan, agar engkau meninggalkan penyembahan berhala dan beribadah hanya kepada Raja dari segala raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian beliau berkata, "Masuklah engkau ke dalam agama yang lurus dan suci, agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama Islam. Ucapkanlah 2 kalimat syahadat." Sang raja pun terdiam. Hatinya tersentuh oleh kata-kata penuh hikmah itu. Lalu dengan penuh keyakinan, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat diikuti oleh seluruh rakyat dan keluarga istananya. Sejak hari itu, kerajaan Cempa berubah menjadi negeri yang beriman. Raja memerintahkan untuk menghancurkan semua berhala dan membangun masjid sebagai tempat ibadah. Beliau juga sangat mencintai Sayyid Ibrahim, menghormatinya, dan menjadikannya sahabat dekat istana. Raja Cempa memiliki 3 anak. Yang pertama
Ratu Murtaningrum, yang menjadi istri Raja Brawijaya, penguasa Pulau Jawa yang beragama Buddha. Yang kedua, Ratu Condrowulan. Dan yang ketiga, Raden Jangkaro, yang kelak menggantikan ayahandanya setelah wafat. Raja kemudian menikahkan Sayyid Ibrahim Al-Asmar dengan putrinya yang bernama Condrowulan. Dan dari pernikahan itu, tumbuhlah cinta yang suci dan penuh keberkahan. Condrowulan sangat mencintai suaminya, mentaati beliau dengan sempurna, dan bersama-sama mereka taat kepada Allah. Ia adalah wanita yang cantik, kaya, dan solihah. Dari pernikahan mereka, lahirlah 3 putra dan putri. Raden Rojo Pendeto, Sayyid Rohmat, dan Sayyidah Zainab. Dari keturunan inilah, cahaya dakwah Islam terus bersinar di tanah Nusantara. Cahaya yang berasal dari darah suci keturunan Rasulullah SAW yang menempuh perjalanan jauh demi menyebarkan iman dan kebenaran. Dari perjalanan seorang wali, lahirlah cahaya yang menuntun satu negeri menuju iman. Sayyid Ibrahim Al-Asmar bukan hanya menaklukkan istana, tapi menundukkan hati dengan kebenaran. Dari Campa, cahaya itu terus menyebar, menjadi lentera bagi generasi penerus Rasulullah SAW. Semoga kita pun mampu meneladani keikhlasan beliau dalam menebar cahaya Islam dengan cinta. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.